Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Wianti Triani Harepa. Dan saya Rehan Ciptadi. Kami peserta Lansar CPNS Basarnas Angkatan 23 Kelompok 2 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kendari. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang analisis isu budaya digital di kalangan CPNS Basarnas. Sebelumnya kan teknologi dan internet secara signifikan membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Nah, di era serba digital saat ini, Saya ingin tanya sebenarnya apa sih fenomena itu? nah fenomena itu yaitu penggunaan teknologi oleh seluruh kalangan, khususnya kita sendiri, yaitu CPNS Basarnas dan berbagai kalangan semakin meningkat, terutama dalam kegiatan pembelajaran CPNS Basarnas yang serba daring dan kebiasaan lainnya, contohnya gemar bermedia sosial dan berbelanja online. Baik, untuk pelaku dalam isu ini siapa yang dimaksud? Nah, jadi yang kita bahas saat ini yaitu kelompok belajar dan mahasiswa atau khususnya kita juga saat ini sebagai CPNS, di mana ini menjadi pengguna utama yang memanfaatkan internet untuk belajar melalui platform seperti Google Classroom, Zoom, YouTube, sekaligus aktif berinteraksi di marketplace digital seperti Shopee dan Tokopedia. Sekarang saya mau tanya, awal mula ini transisinya sejak kapan? Sejak kapannya fenomena ini semakin merak sejak masa pandemi pas COVID-19 dan terus berlanjut hingga kini karena kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan. Untuk kasus ini yang dimaksud itu di mana? Yang di kantor lain kah atau? Aktivitas tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya sebuah kantor. Seluruh wilayah Indonesia, bahkan seluruh dunia, terutama di kota besar dengan akses internet yang memadai, khususnya di kantor Basarnas Kendari sendiri. Untuk alasan kenapa kita masih menggunakan ini yang dimaksud seperti menggunakan Zoom, serba online semua? Nah, alasan utamanya adalah karena efisiensi waktu, kemudahan akses informasi, serta gaya hidup praktis yang sudah menjadi bagian dari keseharian generasi muda. Terus ini kan serba online semua, itu bagaimana itu tugas dari kita orang? Bagaimana caranya? Terus pakai apa sih? Nah, kalau dibilang bagaimana dan menggunakan apa, ya melalui perangkat smartphone atau laptop. Nah, anak muda khususnya kalangan kita CPNS dapat mengikuti pembelajaran online, mengirim tugas, bersosialisasi hingga berbelanja hanya dengan beberapa sentuhan layar saja. Namun, di balik kemudahan ini terdapat juga risiko dan ancaman digital seperti kecanduan internet, penurunan interaksi sosial langsung, kemudian penyebaran hoaks, kebocoran data pribadi, dan penipuan online. Selain itu, plagiarisme akademik juga meningkat karena kemudahan menyalin materi dari internet tanpa memahami isinya. Setelah dijelaskan tadi beberapa risiko, mungkin ada beberapa cara atau langkah-langkah untuk mengatasi risiko tersebut. Yang pertama itu meningkatkan literasi digital. Yang kedua, menetapkan batas waktu penggunaan gadget untuk menjaga keseimbangan antara dunia sosial dan dunia digital. Sebenarnya ini berfungsi agar kita bisa bersosialisasi dengan secara langsung kepada sesama kita agar terciptanya lingkungan yang harmonis. Yang ketiga, mengamankan data pribadi. Ini yang paling penting karena jika kita tidak mengamankan data pribadi, kurang sosialisasi atau apa tentang hacker dan sebagainya, itu bisa membuat data kita bocor atau membuat kerugian pada diri kita sendiri. Yang keempat, mengembangkan etika digital, yakni menghargai karya orang lain, berperilaku sopan di dunia maya dan berkata sopan juga termasuk. Yang kelima itu mendorong pembelajaran digital yang interaktif dan kolaboratif agar tidak hanya berfokus pada konsumsi informasi tetapi juga pada pengembangan karakter dan kreativitas. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Saya Wian. Saya Rehan. Kami pamit undur diri. Basarnas, we are family, professional, modern, terwujud, Alfitna, Jagat, Samadhan.